Sebelum usia 25 tahun aku menjalani hari-hari biasa. Sampai bertemu dengannya. Jadilah kekasihku. Dia membawaku ke dunia lain. Dulu nenek bilang tempat ini punya feng shui yang bagus. Akan melahirkan orang hebat. Kenapa sekarang jadi terbengkalai begini? Makam ini milik keluarga Chandra. Keluarga ini sengsara. Anak sulung dan orang tuanya udah lama meninggal. Menyisakan dewa. Tapi dia cukup sukses. Diterima di UI. Tapi sejak dia pergi, gak pernah kembali lagi. Hidup atau mati pun gak tahu. Keturunannya punah. Kalian yang muda, tunjukkan rasa hormat. Iya. Iya, kalian terus memanggilnya dewa. Apakah kalian gak ingat namanya? Iya. Namanya Chandra. Chandra apa ya? Lupa. Sepertinya namanya... Dosen pembimbingku. Halo, Dospem? Malam ini pulang makan ya. Ada urusan penting. Teman lamaku Chandra udah balik. Dia beneran jago di dunia model. Kalau dia setuju mengaturkan kerja layak di Jakarta untukmu, sangat mudah baginya. Dospem, mulai hari ini aku jadi penggemar nomor 1-mu. Oke, sampai jumpa malam ini. Dompet ini buatan ibunya Dewa. Karena udah tiada, bakar aja buat mereka. Dompet secantik ini sayang kalau dibakar. Chandra, teman lamamu udah sampai. Dokumen serah terima Amerika minta mereka kirim ulang versi final. Sesuai revisi baru sebelum jam 12. Oke. Kalau Derek gimana? Halo, Bu Guru, aku sampai. Kalian di mana? Dewa, dompet ini dijahit sendiri oleh ibu. Isinya ramuan yang dipetik ayah di gunung. Bisa mengusir serangga. Terima kasih, Bu. Dewa, pulang sebelum gelap buat makan malam ya. Iya, Bu. Barang dari 25 tahun lalu, gak kusangka akan kembali padaku dengan cara ini. Chandra. Urusan Derek, kita bicarakan nanti. Bu Guru Dospem? Maya, kamu ini udah mau kerja, kok masih kayak anak kecil? Suka barang-barang yang norak begini? Maya, sebentar lagi temanku datang. Kamu harus sopan, Dia orang penting di pasar modal, bisa mengendalikan segalanya. Bisnisnya meliputi elektronik, bioteknologi, kecerdasan buatan, bukan orang sembarangan. Wah, hebat sekali. Pasti lebih sibuk dari Dospem. Rambutnya mungkin juga tipis. Terlihat sangat muda. Ternyata teman sekelas Dospem. Setelan ini, mungkin uang sakuku setahun pun gak cukup beli satu kancing. Pak Chandra, Hana, lama gak jumpa. lama gak jumpa. Pak Chandra, akhirnya datang. Kami sudah lama menunggumu. Ayo silakan duduk. Iya, silakan. Ayo Maya. Oh iya, Pak Chandra. Ini murid kesayanganku yang sering kubicarakan. Namanya Maya. Halo Pak Chandra.
Dompetmu ini unik sekali. Oh, dompet ini dari kampung halaman, dijahit oleh tetangga. Aku rasa cantik, jadi ku bawa saja. Oh ya Pak Chandra, Maya dan kamu satu kampung. Kalian sama-sama dari Vena. Wah, kebetulan. Nona Maya dari mana? Desa Vena, kampung kami kecil. Mungkin kamu nggak pernah dengar. Desa Vena bagus. Pernah aku kunjungi. Anda pernah ke tempat kecil seperti itu? Bekas luka itu... Wah, mata pria ini kayak teropong ya. Bekas luka samar begini bisa kelihatan. Ini aku waktu kecil suka main-main, digigit anjing. Waktu itu tetanggaku yang gendong ke rumah sakit. Oh, begitu. Waktu itu, aku gendong kamu lari 2 jam lewat jalan gunung. Aku nggak tahu selera semua orang, jadi pesan sembarangan aja. Sembarangan? Kalau nggak cocok, kita pesan lagi. Ternyata ikut dospem baru bisa dapat jamuan mewah begini. Pak Chandra, Maya memang masih muda, tapi dia ini murid yang paling berprestasi. Belum lulus udah dapat 2 tawaran kerja. Tapi dia nggak terima. Soalnya pacarnya kerja di Jakarta. Dia juga mau ke sana. Kamu kan punya banyak kenalan. Tolong cariin dia kesempatan kerja yang cocok. Kamu yang minta, pasti aku bantu. Richard. Nona Maya, kita saling tambah WA, biar kamu komunikasi. Aneh ya, Oh, biasanya pakai HP-ku buat tambah WA. Maya, siap. Maya, Siap. nggak apa-apa. Nama WA-mu? Oh, Pak Chandra, aku serahkan murid ini kepadamu ya. Kamu harus jaga dia baik-baik. Tenang aja. Bu Guru, antar dospem pulang ya. Kamu juga cepat kembali ke asrama kalau sampai kabarin aku ya. Dadah, hati-hati. Turun salju. Aku antar kamu. Nggak usah. Asramaku dekat sini. Jalan kaki aja sampai. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Kembali ke hotel. Udah ke makam keluargaku, berarti jadi bagian dari keluargaku.
Udah ke makam keluargaku. Berarti jadi bagian dari keluargaku. Sayang, aku dapat gaji hari ini. Kamu udah suka lipstik apa waktu itu? Aku beliin. Gak usah, kamu kan pengeluaran di Jakarta banyak. Oh iya, aku juga mau ngomong. Dospemku hari ini memperkenalkanku ke orang penting yang sangat berpengaruh. Katanya bisa bantu cari kerja di Jakarta. Jadi gak perlu LDR lagi. Serius? Wah, bagus banget. Kalau gaji awalnya bisa 15 juta, kita bisa nabung buat DP rumah. Iya, kita berjuang bersama. Udah tidur? Kirim CV-mu. Wawancara besok siang. Wah, waduh, kapitalis gak tidur apa? CV. Yang versi terbaru di mana lagi? Chandra, penerbangan ke Zurich udah diubah sesuai permintaanmu. Jadwalnya malam ini. Cepat, tegas, tepat. Ini hukum riba yang paling kukuasai. Tapi sekarang, harus pelan-pelan. Harus sabar. Harus tetap tenang. Satu tembakan langsung kena. Silakan ikut aku ke sini. Jangan gugup. Hari ini kita cuma ngobrol santai aja. Orang yang punya entry khusus di Wikipedia mewawancaraiku. Aku termasuk ikut dospem terbang tinggi nih. Terima kasih. Mau makan apa? Ya ampun, makanan dewa nggak semahal ini kali. Pesan apa aja yang kamu mau? Jangan-jangan pesanan juga bagian tes wawancara. Pilih yang termurah, pasti nggak salah. Pesan semur sapi dan tumis asparagus ya. Pak Chandra, Anda mau pesan apa? Tambah sirip hiu semur, wagyu panggang truffle hitam, ikan kerapu kukus, dan sup ayam jamur matsutake. Itu dulu. Baik, tunggu sebentar. Coba ceritakan ekspektasimu soal pekerjaan ke depan. Pak Chandra, risetku fokus pada sistem abandoned dan desain hardware pintar, Pak. Kalau memungkinkan, aku mau melamar sebagai engineer pengembangan abandoned. Aku dengar dari Pak Jaya, kamu ke Jakarta karena pacarmu. Iya, Boleh tanya, pacarmu kerja di bidang apa? hah? MC punya beberapa proyek rahasia. Ada pemeriksaan latar belakang posisi inti. Oh, pacarku lulusan hukum, sekarang magang jadi pengacara di Jakarta. MC memprioritaskan komitmen jangka panjang karyawan. Dalam waktu dekat, kamu ada rencana menikah? Dalam waktu dekat, kamu ada rencana menikah? Pertanyaannya jelas banget nih. Aku nggak boleh salah jawab. Enggak, aku belum ada rencana nikah buat sementara. Ya ampun, barusan aku terlalu keras. Sup ini kayaknya cuma cocok buat Kaisar Jet. Enak banget sih ini.
Kamu aja yang minum. Aku belum sentuh mangkuk ini. Gawat, ketahuan sama bos kalau aku nggak berpengalaman. Terima kasih Pak Chandra. Gaji bulanan yang kamu harapkan berapa? Biaya hidup di Jakarta lumayan tinggi. 15 juta, boleh nggak? 15 juta. Nggak boleh juga nggak apa-apa, asal dapat kerja. Aku bersedia ngapain aja. Maksudmu sebelum pajak atau setelah pajak? Setelah pajak deh. Pulang dulu, tunggu kabar. Minta bon. Oke. Maya, ibu mau bilang, kamu jangan buru-buru. Baru 3 hari nggak dihubungi, belum tentu gagal. Gimana kalau kamu tanya sama dosen pembimbingmu? Malu aku nanya. Salahku sendiri. Aku kira bosnya nggak sombong. Jadi aku lengah. Asal minum sup, nggak menunjukkan kemampuan. Malah minta gaji 15 juta. Dia pasti mikir aku nggak tahu diri. Aduh, Ada apa, Maya? Ibu, aku diterima. Gaji 50 juta per bulan plus bonus. Kan ibu bilang juga apa? Anak ibu paling hebat. Ibu senang banget. Iya. Ibu ingetin ya, Jakarta itu kota besar, banyak orang dan rumit. Kamu baru lulus harus lebih hati-hati. Iya, tahu. Aku nggak bisa ngobrol dulu. Terima kasih, Pak Chandra. Cepat mulai kerja. Siap. Yeay! Rolls Royce cocok nggak sama aku yang kecil begini? Kayaknya agak berlebihan ya. Nona Maya, Pak Chandra, Anda juga datang. Tadi rapat di dekat sini, sekalian mampir. Nona Maya, walau posisi Anda sebagai analis data, tapi tahun pertama harus rotasi di kantor direktur agar familiar dengan bisnis perusahaan. Hah? Kalau merasa nggak cocok, masih bisa menolak sekarang. Richard akan bantu ganti tiket pulangmu. Aku bisa. Aku akan kerja keras. Pasti memuaskan Anda. Kak Richard, aku udah pesan hotel di Jalan Huaihai. Perusahaan udah siapkan penginapan. Oh. Sekarang akan antar Anda ke sana. Bahkan menyiapkan asrama karyawan. Dospem ini pengaruhnya sungguh besar ya. Sebesar ini. Nona Maya, barang bawaanmu. Terima kasih. Sama-sama. Tukar kontak yuk. Kayaknya akan sering komunikasi. Iya. Wah, ini bukan asrama karyawan. Ini mah contoh rumah mewah. Sesuai standar perusahaan, kamu bisa sewa sendiri. Perusahaan akan ganti biayanya. Tapi aku udah janji sama Pak Jaya akan merawatmu baik-baik. Jadi aku atur kamu tinggal di sini. Ini salah satu properti pribadiku. Jadi, kalau aku tinggal di sini, Anda di mana? Chris punya banyak properti. Tempat ini udah lama kosong. Oh. Terima kasih, Bos. Jangan panggil bos. Panggil Chris atau Chandra. Chandra. Gak berani aku panggil dia begitu. Terima kasih. Chris. Bos. Chris. Gajinya udah puas kan? Jangan sampai Pak Jaya merasa aku nggak adil ke muridnya. Gaji 50 juta tinggal di rumah mewah. Ini bukan kerja, ini kayak menang undian. Puas? Ya, puas banget. Tenang aja bos, aku pasti kerja keras. Aku juga jaga baik-baik rumahnya ini. Oh iya, aku juga bawa barang kecil.
Udah lama dipelihara di kos. Gak tega buangnya. Bisa taruh di sini nggak? Terserah kamu. Makasih, Bos. Kamu di sini. Aku masih ada urusan. Urusan lainnya, Richard yang urus. Besok pagi, masuk tepat waktu. Ngomong-ngomong, jangan ajak orang lain ke sini. Termasuk pacarmu. Mengerti? Wah. Aku bantu rekam sidik jari ya. Sidik jari. Kak Richard, begini, sidik jari rumah ini cuma aku yang punya atau Pak Chandra juga punya? Ini rumahnya Pak Chandra. Pasti dia juga punya dong. Oh, Chris juga punya. Santai aja. Pacarnya Chandra itu artis papan atas semua. Jangan mikir aneh-aneh. Tentu saja, jangan berkhayal soal bos. Gak mau dipecat kan? Aku nggak ada pikiran macam-macam. Aku sepenuhnya hormat dan kagum pada bos. Sidik jari telah terekam. Chandra, kamu bikin orang nunggu lama banget. Jangan telepon Richard lagi. Juga jangan cari-cari tahu keberadaanku. Aku tahu kamu sibuk. Aku baru selesai syuting. Cuma mau ketemu kamu aja. Nih, jam tangan dari Berlin. Warnanya cocok buat kamu. Anggap aja, ini hadiah dari Valentine. Aku bukan pacarmu. Terus kenapa kamu habisin jutaan buat kontrak aku? Terus kasih aku sumber daya terbaik. Karena kamu punya nilai komersial. Tapi sekarang, kamu udah melewati batas. Dina, kalau masih begini lagi, semua kontrak dan endorsementmu, MC, akan hentikan semua. Kedepannya tanpa izinku, jangan sembarangan izinkan orang masuk. Pak Chandra, kita mau kemana? Wonan, aku punya banyak properti. Tapi nggak ada jendela yang pernah memancarkan cahaya sangat ini. Seperti api dapur zaman dulu. Dewa, ayo makan. Oke. Entah kenapa kemudian, hidup jadi dingin. Sudah berjalan setengah umur. Baru sampai di tempat sepi. Satu-satunya yang kuinginkan adalah secercah cahaya ini. Halo sayang, aku datang. Sayang. Sayang, Kenapa nggak bawa payung? Hujannya deras loh. aku buru-buru mau ketemu kamu. Wah, bos kamu kaya banget. Ini properti premium di Jakarta, malah dijadikan asrama karyawan. Benefitnya bagus. Pasti kerjanya berat. Boleh aku lihat bentar? Katanya unit terkecil harganya puluhan miliar. Nggak boleh. Bos kami bilang dilarang bawa orang masuk ke sini. Ya udah. Lihat. Demi menyambutmu, aku udah pesan hotel bintang 4. Harganya hampir 1 juta. Cukup tulus kan? Boros lagi. DP rumah kapan terkumpul? Udahlah. Aku beliin kamu kacang karamel, masih hangat. Ayo.
orangku. Kamu nggak berhak sentuh. Es kopi Amerika dingin 50.000. Mahal banget. Kak Richard, Pagi, Maya. aku bawain kopi buat kamu. Taruh di sini saja. Kebetulan aku lagi nyari kamu. Aku antar kamu ke kantor. Oke. Duduk dulu. Oke. Ini kartu karyawanmu. Ini laptop kerja dari perusahaan. Kamu bisa mulai kenalan sama lingkungan kerja, proses internal, dan alur bisnis. Bentar lagi Bob akan antar kamu lihat-lihat. Oke. Kak Richard, kamu baik-baik aja. Jangan tanya deh. Entah siapa yang bikin Chandra marah. Jam 1 pagi, telepon buat rapat darurat. Dimarahin dari awal sampai akhir. Tim Amerika masih lumayan. Aku cuma tidur 3 jam. MC, membayar kalian dengan gaji 40% lebih tinggi. Yang kalian tunjukkan ke aku, cuma sampah begini. Maaf, Chandra. Aku nggak mau dengar kamu minta maaf. Kalau nggak bisa memenuhi ekspektasiku, besok pagi, semua posisi kalian akan kosong. Baik. Chris itu galak ya. Aku rasa dia cukup kalem sih orangnya. Kayaknya 50.000 ini uang nyawa. Halo, aku Bob. Mulai sekarang kita rekan kerja. Halo, aku Maya. Asisten khusus di sini cuma aku sama Richard, berdua saja. Nggak ada weekend, cuma bisa gantian libur. Plus asisten khusus harus 24 jam, nempel sama Pak Chandra. Kehidupan Chris juga ada campur tangan kami. 24 jam nempel terus. Di tim kami sebelumnya nggak ada cewek. Kamu yang pertama. Kami akan berusaha nggak kasih shift malam buatmu. Masa harus shift malam juga? Bisnis bos global semua. Matahari terus muter. Sini sore, sana pagi. Kami sering adain rapat tengah malam sama Chandra. Kadang-kadang jam 3 pagi di telepon. Jam 4 udah di jalan ke bandara. Oh, aku paham. Daftar visa bisnis 36 negara. HRD akan urusin. Visa 36 negara. Ini asisten khusus direktur atau rombongan presiden sih? Visa 36 negara. Ini asisten khusus direktur atau rombongan presiden sih? Kamu tahu nggak perusahaan MC kita? Udah 2 tahun gak rekrut orang. Orang ini latarnya apa ya? Iya nih, aku dengar dia lulusan S2 teknik. Tesisnya udah dikutip ratusan kali loh. Pantesan bisa langsung masuk ke kantor direktur. Tapi gaya pakaiannya terlalu ketinggalan zaman. Bos datang. Makan malam bareng yuk. Oke, sayang. Maya, datang ke ruanganku. Oh, iya, Pak. Pak Chandra, Gimana rasanya di Jakarta? Apa bisa menyesuaikan? lumayan. Cuma makanannya mahal banget. Di bawah kantor, seporsi salad diet, semangkuk sayur bisa dijual 70-80 ribu. Di kampung halamanku, uang segitu bisa beli setengah ekor sapi. Kemarin malam, tidurnya gimana? Enak kok. Aku belum pernah tinggal di rumah semewah itu, Pak. Maya, kamu jago banget bohong. Malam ini temani aku ke acara jamuan.
Hah? Ini juga bagian dari pekerjaanmu. Oh, oke. Sekarang aku asisten bos. Harus duduk di depan kan? Maya, kamu duduk di belakang. Oh, Kasih tahu Peter, besok jam 10 pagi, aku mau dengar laporan pasca investasi lengkap dari M8. Oke, Chandra. Pak Dharma, berhenti di mall depan. Kamu perlu ganti baju. aku? Baju aku ada masalah. Ini baju termahal yang aku punya. Selamat pagi, Pak Chandra. Cariin baju yang cocok buat dia. Baik, Bu. Silakan ke sini. Coba yang ini ya, Bu. Pak Chandra udah ganti. Ini koleksi high-end kami, hanya ada 3 di dunia. Potongannya sangat cocok. Maya setelah didandani, lumayan cantik juga. Lepas. Hah? Lepasin. Hah? Pakai yang ini. Oh, oke. Oke, bagus nggak? Ambil yang ini. Baik, totalnya 68 juta. 68 juta buat satu baju. Kalau rusak, aku dijual juga nggak bisa ganti. Tahu kenapa harus yang ini? Pakai baju itu biar orang ingat kamu. Bukan ingat bajunya. Nanti tindik telinga. Baik. Lain kali beli baju, pakai kartu ini. Lain kali beli baju, pakai kartu ini aja. Nggak pantas deh. Maya, sekarang kamu karyawan MC. Kalau pakaianmu jelek, orang akan mengira MC mau bangkrut. Lagi pula, di paket kita, udah termasuk biaya baju. Aku paham.
Pak Chandra, silakan masuk. Udah datang. Chris dari grup MC. Itu loh pemodal nomor 1 se-Asia dari grup MC. MC yang mana lagi? Cewek di belakang Chandra itu siapa? Beneran muda banget, baru pertama kali lihat. Kak Richard, kita tunggu di sini aja ya. Kok kamu di sini? Kenapa nggak ikut, Bos? Ikut aku ngapain? Hari ini kamu pendampingnya Chandra. Dia kemana, kamu harus ikut. Buruan. Oh, Kawan-kawan, lagi investasi apa nih? Waduh, jangan ditanya. Aku kasih tahu. Tahun lalu ikut proyek PLTS itu loh. Dapat izin murah. Tapi sekarang ada pembatasan listrik. Untungnya habis buat biaya izin. Chris, Duduk. Wah, jarang-jarang nih. Pertama kali lihat Chandra bawa cewek. Pertama kali lihat Chandra bawa cewek. Kalau di Sucian gimana? Aku ingat mereka baru keluarin kebijakan baru. Di dokumen kebijakan, setiap koma bisa jadi peluang. Tergantung kamu bisa ambil atau enggak. Emang benar Tuan Chandra dari MC Capital? Jagoan investasi paling terkenal. Ayo, kamu minum sama Tuan Chandra. Tuan Chandra, aku menghormati Anda. Tuan Chandra nggak minum. Bisa minta adik di sampingnya buat gantikan minum. Dik, kita minum bareng yuk. Dia asistenku. Maya. Asisten ini tampaknya beneran manis. Beneran, bukan pacar ya? Asisten kecil ini cantik banget, sungguh mempesona. Beneran, bukan pacar ya? Kamu ngerti apa? Pak Chandra bilang asisten, ya pasti asisten. Oh, asisten. Ayo sini. Hah? maaf ya. Aku permisi dulu. Sampai minta maaf loh. Nggak tahu sopan santun. Awas nanti Pak Chandra. Ganti orang. Aku nggak suka hal-hal kotor kayak kalian. Cuma bercanda. 50 juta ini ternyata nggak bisa kudapat. Nggak nyaman.